Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz semua? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, aktivitas kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki berbagai macam karakteristik setiap daerahnya. Seperti gambar berikut ini yang menceritakan tokoh Dayu yang berasal dari daerah Tabanan, Bali. Daerah Bali sangat terkenal hingga luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri, setiap kabupaten memiliki ikon wisatanya masing-masing. Seperti daerah hulu sungai yang didominasi oleh rawa dan pegunungan, serta daerah tanah laut, tanah bumbu, dan kota baru yang didominasi oleh perbukitan dan pantai. Keadaan alam yang berbeda itu pula yang turut memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Untuk itu, marilah kita membaca teks berikut ini. Nah, seperti itulah bagaimana lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Bagaimana karakteristik lingkungan di daerah kalian? Apa saja mata pencaharian yang terdapat di sana? Silakan kalian amati sendiri ya. Melanjutkan tentang cerita Dayu di awal tadi, ketika libur, Dayu dan keluarganya sering berlibur ke rumah nenek yang terdapat di daerah Banjar, Bukit Catu, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu senang bercerita. Salah satu cerita favorit Dayu adalah mengenai sejarah Bukit Catu. Marilah kita membaca teks berikut ini. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ternyata tidak hanya Dayu yang senang mendengarkan cerita, namun seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, keragaman apa saja yang bisa kalian temukan? Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan
Terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Seperti pada cerita berikut ini yang mengisahkan tentang Kabupaten Tabanan dan kegiatan ekonomi di dalamnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mengenal keragaman lingkungan dan mata pencaharian. Kita sudah mengenal tokoh dalam cerita. Kita sudah mengenal karakteristik individu dan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Untuk tugas kali ini, silakan Ananda semua mencari informasi mengenai karakteristik anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Silakan dikumpulkan dengan disiplin dan tepat waktu kepada Ustadz Ustazah di kelasnya masing-masing. Nah, berbicara mengenai keragaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu secara sia-sia, termasuk juga dengan keragaman, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut ini. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ustadz mohon undur diri dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.